Pada contoh 1 tadi kita sudah membahas tentang medan listrik yang diakibatkan oleh sebuah dipol listrik. Pada 2 contoh berikutnya ini kita akan membahas medan listrik yang diakibatkan oleh distribusi muatan kontinu. Contoh 2 ini kita akan membahas medan listrik yang diakibatkan oleh cincin bermuatan. Soal pada contoh 2 ini bisa kita gambarkan seperti ini. Jadi ada sebuah cincin yang terletak secara horizontal pada bidang XY, di mana pusat cincin berada di titik asal, titik 0,0,0. Cincin ini mengangkut muatan sebesar Q aksen, di mana rapat muatan garisnya adalah lambda. Yang akan kita cari adalah besar medan listrik pada titik P, pada sumbu silinder, yakni pada sumbu Z, yang terletak sejauh Z dari pusat cincin ini. Kemudian yang kedua, kita akan mencari besar medan listrik, yakni nilainya dan juga arahnya. Jikalau cincin ini jari-jarinya 10 cm, lambdanya adalah 2 mikrocoulomb per meter, dan posisi titik P berjarak 50 cm dari pusat cincin. Jadi bisa 50 cm di atasnya ataupun di bawahnya. Secara umum, ketika kita ingin mencari medan listrik yang diakibatkan oleh suatu distribusi kontinu, maka kita tinjau terlebih dahulu medan listrik yang diakibatkan oleh sebuah muatan dq aksen. Sebagaimana yang sudah kita pelajari pada video sebelumnya, medan listrik yang diakibatkan oleh segmen muatan dq aksen bisa kita tuliskan seperti ini. dE sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq aksen per R kuadrat, di mana dq aksen ini adalah segmen muatannya, kemudian R adalah jarak segmen muatan dq terhadap suatu titik yang ingin kita cari medan E-nya. Jadi yang perlu kita cari adalah besar dq aksennya dan juga jarak R-nya. Kita perhatikan kembali cincin bermuatannya. Untuk mencari dq, kita ambil segmen sepanjang DL aksen. Segmen sepanjang DL aksen ini bermuatan sebesar dq aksen. Ini adalah panjang busur lingkaran. Dalam soal, diketahui bahwa kerapatan muatan garis atau kerapatan muatan linear dari cincin ini adalah lambda. Kita ingat, lambda adalah kerapatan muatan garis. Artinya, lambda itu adalah jumlah muatannya dibagi dengan panjangnya. Jadi, kalau segmen DL ini punya muatan sebesar dq aksen dan panjangnya adalah DL aksen, maka lambda bisa kita tuliskan sebagai dq aksen per DL aksen. Jika kita ingin mencari dq-nya, berarti dq aksen adalah lambda kali DL. Kita perhatikan kembali cincinnya. DL aksen merupakan panjang busur lingkaran. Katakanlah busur ini terbentuk oleh sudut sebesar dp, maka panjang DL ini tidak lain merupakan A kali dp. Sehingga bisa kita substitusi panjang DL aksen adalah A kali dp. Kenapa panjang DL aksen ini adalah A kali dp? Kita ingat kembali cara mencari panjang busur dari suatu lingkaran. Misalkan ada sebuah lingkaran, kita ingin mencari panjang sebuah busur sepanjang S yang terbentuk oleh sudut theta. Kalau jari-jari lingkaran itu adalah A, maka panjang busur ini adalah A theta. Nah, ini konsepnya. Jadi, ketika panjang busurnya adalah DL aksen, di mana busur DL aksen ini terbentuk oleh sudut sebesar dp, maka panjang DL aksen adalah A kali dp. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini ya, DL aksen adalah A kali dp. Di sini kita sudah mendapatkan perumusan untuk dq aksennya. Berarti selanjutnya kita mencari nilai R-nya. Kita ingat R adalah jarak antara segmen DL aksen dengan titik P, titik yang ingin kita cari medan listriknya. Kalau kita lihat gambar ini, cincin memiliki jari-jari sebesar A. Titik P ini terletak sejauh Z di atas cincin. Nah, maka
jarak ini bisa kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras. R adalah akar dari Z kuadrat plus A kuadrat, sehingga R-nya bisa kita peroleh seperti ini. Nilai R sudah kita peroleh. Berarti sekarang kita mensubstitusi nilai dq aksen dan juga R pada persamaan DE. Kita substitusi, dq aksennya adalah ini, lambda ADQ, R-nya adalah ini. Ini R kuadrat, jadi kalau ini dikuadratkan menyisakan Z kuadrat plus A kuadrat. Kita sudah mendapatkan persamaan untuk DE. Muatan dari cincin ini adalah positif. Kita ingat, arah medan listrik yang dihasilkan oleh muatan positif adalah menjauh dari muatan itu. Kalau DL-nya di sini, arah medan DE adalah keluar menjauhi segmen bermuatan ini. Kita ingat bahwa medan listrik merupakan suatu besaran vektor, sehingga memiliki besar dan arah. Karena memiliki arah, maka kita tidak bisa sembarangan mengintegralkan secara langsung. Medan listrik DE merupakan sebuah vektor, artinya memiliki besar dan arah. Karena memiliki arah, maka kita tidak bisa langsung mengintegralkan DE untuk menghitung medan listrik yang diakibatkan oleh seluruh segmen dari cincin ini. Kita perlu memproyeksikan medan DE ini sesuai dengan komponennya. Kita lihat arah medan DE adalah ke sana. Nah, kalau kita proyeksikan, DE ini memiliki komponen ke arah vertikal dan juga ke arah horizontal. Ketika posisi DL ini berpindah, maka DE selalu memiliki komponen ke arah vertikal ke atas dan juga komponen horizontal yang arahnya radial. Kita misalkan komponen DE yang ke arah atas itu DEZ, dan komponen horizontal kita misalkan sebagai DERO. Kita misalkan sudut di sini sebesar alfa. Kalau di sini alfa, berarti di sini alfa. Kalau kita proyeksikan DE-nya, maka DEZ adalah DE cos alfa. Sementara komponen DERO-nya adalah DE sin alfa. Setelah kita mendapatkan komponen-komponennya, maka kita integralkan. Kita perhatikan dulu komponen DERO-nya. Komponen DERO selalu mengarah radial keluar secara horizontal. Kalau DL-nya di sebelah kanan seperti ini, maka DERO-nya adalah ke kiri. Kemudian kalau DL aksennya di sebelah kiri, maka komponen DERO-nya adalah sebelah kanan. Oleh karena itu, setiap segmen DL memiliki pasangan segmen DL yang lain yang arah komponen DERO-nya saling berlawanan. Sehingga kalau kita integralkan pada seluruh segmen cincin, komponen DERO-nya 0. Sehingga untuk DERO-nya tidak perlu kita cari. Untuk komponen DEZ-nya, setiap segmen DL ini berpindah, komponen DEZ-nya selalu mengarah ke atas. Posisinya di kiri, DEZ-nya ke atas. Posisinya di belakang, DEZ-nya ke atas. Artinya, komponen DEZ selalu mengarah ke atas. Karena arahnya sama, maka kita bisa mengintegralkan secara skalar. Sehingga komponen ini bisa kita integralkan secara skalar untuk mencari medan listrik yang diakibatkan oleh cincin ini. Kita lihat DEZ adalah DE cos theta. Kita substitusi DE-nya ke persamaan ini. Sehingga bisa kita rumuskan seperti ini. DE-nya adalah ini. Kemudian cos alfanya. Cos alfa adalah sisi samping per sisi miring. Sisi samping dari alfa adalah ini Z. Sisi miringnya adalah R. Nah, sehingga cos alfa adalah Z per L. Z-nya ini, kemudian nilai R-nya adalah ini. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian kita selesaikan. Lambda AZ dpi kita tulis. Kemudian yang penyebutnya, ini adalah pangkat 1, ini adalah pangkat setengah,
setengah tambah 1, pangkatnya jadi 3/2. Jadi, medan listrik yang dihasilkan oleh segmen DL pada arah Z bisa kita rumuskan seperti ini. Maka medan listrik yang diakibatkan oleh seluruh cincin dapat kita hitung dengan mengintegralkan ini secara skalar. Kita integralkan medan DEZ tadi. Masukkan nilai DEZ-nya. Kita lihat, komponen DL ini terletak pada sudut Pi. Untuk mendapatkan medan listrik yang disebabkan oleh seluruh segmen cincin, kita integralkan Pi dari 0 sampai 2Pi. Kalau Pi-nya 0, segmen DL-nya di sini. Kemudian diintegralkan seluruhnya hingga 2Pi, itu meliputi seluruh segmen cincin. Oleh karenanya, batas integral Pi adalah dari 0 sampai 2Pi. Kita lihat, 1/4 Pi epsilon 0 adalah suatu konstanta, sehingga kita bisa keluarkan dari integral. Lambda juga sebuah konstanta, sehingga kita bisa keluarkan dari integral. Kemudian A ini kan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran itu tetap, sehingga A juga bisa kita keluarkan dari integral. Kemudian kita lihat Z. Z ini adalah posisi titik yang ingin kita cari medan listriknya. Dimanapun posisi DL, Z juga konstan. Dengan demikian, semua besaran yang ada bisa kita keluarkan dari integral kecuali dP. Kita cari integral dari dP, di mana Pi nilainya dari 0 sampai 2Pi. Hasil dari integral ini adalah 2Pi. Kita coret 2Pi dan 4Pi-nya, sehingga sisanya ini adalah 2. Dan yang ini tetap. Kita dapatkan besar medan listrik di titik P pada jarak sejauh Z dari titik pusat cincin bisa kita rumuskan seperti ini. Karena arah dari EZ ke arah atas, maka kalau kita tuliskan secara vektor, medan di titik P adalah EZK. Kita substitusi EZ-nya ini, arahnya adalah ke K. Ini adalah bentuk perumusan medan listrik dari sebuah cincin yang dinyatakan dalam lambda. Kalau kita nyatakan dalam bentuk muatan, di mana muatan cincin adalah Q-aksen, kita bisa mensubstitusi lambda dengan Q-aksen per 2πa. Ingat, lambda adalah kerapatan muatan linier atau kerapatan muatan garis, sehingga bisa kita rumuskan lambda adalah muatan totalnya per panjang totalnya. Muatan totalnya adalah Q, panjang totalnya adalah keliling dari lingkaran. Lingkarannya punya jari-jari A, berarti kelilingnya adalah 2πa. Kita substitusi lambda dengan ini, kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Persamaan ini juga bisa kita ubah menjadi bentuk seperti ini. Z kuadratnya kita keluarkan, Z kuadrat dipangkatkan 3/2 jadinya Z pangkat 3. Di bawahnya Z pangkat 3, di atasnya Z, sehingga menyisakan Z kuadrat. Jika kita ambil Z sama dengan 0, artinya berada di titik pusat cincin, maka kita dapatkan medan E adalah 0. Karena ketika kita substitusi Z sama dengan 0, hasilnya adalah 0. Sehingga kita katakan medan listrik di pusat cincin adalah 0. Jika titik Z itu sangat jauh, kita katakan Z jauh lebih besar dari A, maka suku ini akan menjadi 0, sehingga suku yang di dalam tanda kurung menyisakan 1. Ini 1 kali Z kuadrat, hasilnya adalah Z kuadrat. Dari sini kita bisa melihat, untuk titik P yang sangat jauh, medan listrik E yang dihasilkan oleh cincin bermuatan sama dengan medan listrik dari suatu muatan titik yang memiliki muatan sebesar Q-aksen. Dengan demikian, ketika posisi Z sangat jauh, cincin itu bisa dipandang sebagai suatu muatan titik.